Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan yang berkata mengenai kerajaan surga sebagai harta yang tak ternilai harganya. Renungan ini berpangkal dari ajaran Tuhan Yesus yang memberi perumpamaan hal kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Tuhan juga menyampaikan perumpamaan tentang hal kerajaan surga. Itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, pedagang itu pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan yang tadi saya bacakan dari Injil Matius sama-sama berfokus pada kerajaan surga sebagai harta yang tak ternilai harganya. Sedemikian sehingga orang yang mengalami dan menemukannya rela menjual seluruh miliknya hanya demi harta yang tak ternilai harganya itu. Dengan renungan ini saya ingin mengajak Anda semua merenungkan bahwa harta yang tak ternilai harganya itu tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dialah harta kita yang tak ternilai. Harta kita yang melebihi semua yang kita miliki. Kita sebagai manusia tentu harus memiliki harta milik untuk hidup. Yang pasti kita punya bukan hanya barang pertama-tama. Kita punya saudara-saudari, punya orang tua, punya kakak dan adik, punya anak-anak, punya cucu-cucu. Mereka adalah harta kita yang amat-amat sangat berharga dan amat dekat dan amat kita cintai, dan itu sangat baik. Orang juga bisa memiliki tanah begitu luas, deposit yang begitu banyak, tabungan yang tak ternilai atau tak bisa dilihat lagi saking banyaknya. Orang juga punya kekayaan, barangkali relasi, koneksi, kekuasaan, jabatan, punya pengaruh yang hebat di masyarakat atau gereja. Tapi lihat, semua yang saya sebut tadi, bahkan termasuk orang-orang yang kita kasih, kita cintai di sekitar kita, akan berpisah dengan kita juga. Ada waktunya. Kita kehilangan orang tua karena usia tua atau karena sakit. Ada saudara kita yang meninggal. Sedih rasanya, terlebih karena COVID. Kita barangkali pernah menjabat ini itu, tapi lihat itu semua ada periodenya, ada saat berakhir. Pada saat kita berpengaruh, pada saat kita berkuasa, semua orang mencari kita.
Semua orang antri menunggu tanda tangan kita. Ada masa tetapi semua itu akan pergi dari kita. Lalu siapa yang tidak pernah pergi? Yang tidak pernah berpisah? Juga kalau kita pengen berpisah karena kesalahan dan dosa kita. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang sebelum kita lahir, Dia sudah wafat dan bangkit untuk kita. Dan ketika kita hidup sampai saat ini, Dia menyertai kita. Dengan Ekaristi, terlebih adorasi yang kita buat setiap hari, kita memandang Tuhan Yesus yang penuh kesabaran menunggu kita. Menunggu kita untuk berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah hartaku yang paling berharga. Engkaulah pribadi yang di atas segalanya aku cintai." Sebab siapapun orang yang paling dekat dengan diri kita akan pernah pergi. Tetapi Engkau Tuhan, ketika kita sudah saatnya meninggal, justru Tuhanlah yang menemani kita di lorong kematian, menggapai dan menggandeng tangan kita, supaya kita berjalan melewati kegelapan kematian itu menuju sang terang abadi. Sumbernya adalah Bapa. Dan dalam Roh Kudus kita menyatu dengan Allah Tritunggal dalam kemuliaan abadi berkat Kristus Tuhan kita. Maka harta yang tak ternilai akhirnya adalah Tuhan Yesus. Dan adorasi yang kita buat adalah sebuah pilihan yang menunjukkan kepada siapa kita meletakkan sebagai yang nomor satu dan paling berharga dalam hidup ini, ialah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bukan kita mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang telah mencari kita, mendatangi kita dalam Ekaristi, dalam Sakramen Maha Kudus. Dan kita kini ingin berbakti, bersembah dan bersujud di hadapannya. Ya Tuhan, Engkaulah hartaku yang paling berharga. Di atas segalanya, aku mencintai Engkau. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.